Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Beritanya datang dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi ada salah satu pejabat di BKD Provinsi Kalimantan Selatan yang menyampaikan terkait dengan syarat mutlak bagi honorer yang ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin teman-teman sudah tahulah ya terkait dengan hal ini. Syarat mutlak honorer yang ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi bagi honorer yang tidak mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini tentunya akan tertutup peluang gitu ya, atau mungkin peluangnya sangat kecil untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Oleh sebab itu, Kementerian Pan-RB dan BKN selalu memberikan informasi dan mendorong bagi seluruh honorer yang memenuhi syarat untuk segera mendaftar seleksi P3K di tahun 2024 ini. Bahkan bagi honorer yang TMS atau tidak memenuhi syarat pada saat pendaftaran seleksi P3K tahap 1 dan seleksi CPNS atau belum mendaftar seleksi ASN diberikan kesempatan. Jadi ada perpanjangan waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 7 Januari besok bagi seluruh honorer yang memenuhi syarat untuk mendaftar seleksi P3K di tahun 2024 ini, khususnya di tahap 2. Karena pendaftaran P3K 2024 ini merupakan syarat mutlak atau syarat wajib bagi honorer yang ingin diangkat menjadi P3K. Tetapi tentunya bukan hanya mendaftar. Teman-teman honorer harus menyelesaikan seluruh proses atau tahapan seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi teman-teman jangan jangan gelisah, jangan ragu teman-teman tidak diangkat menjadi P3K paruh waktu, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Pan-RB sudah berjanji, sudah menginstruksikan kepada masing-masing instansi untuk mempertimbangkan para honorer yang tidak lolos seleksi P3K untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi harapannya sekarang semua instansi mau untuk mematuhi instruksi yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Jadi PPK mau mengusulkan seluruh honorer yang mengikuti seleksi P3K 2024 dan tidak lolos seleksi untuk menjadi P3K paruh waktu. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan syarat mutlak ya, honorer yang ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya ini syarat mutlak honorer jadi P3K paruh waktu. Disiapkan formasi tampungan. Kita coba bacakan ya. Jadwal pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024 tahap 2 diperpanjang hingga 7 Januari 2025. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Kalimantan Selatan Mas Hudi mengatakan, masa perpanjangan pendaftaran P3K 2024 tahap 2 itu berdasarkan peraturan yang diterbitkan PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor bla 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 tertanggal 30 Desember 2024. Dinansyah mengungkapkan salah satu alasan dari perpanjangan pendaftaran P3K tahap 2 karena Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang baru menerbitkan peraturan Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024. Regulasi tersebut terkait kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024 pada 10 Desember 2024. Selain itu, masih banyak pegawai tenaga kerja kontrak yang terdaftar dalam database BKN belum mendaftar ikut seleksi P3K
sehingga dinilai perlu dilakukan perpanjangan pendaftaran P3K tahap 2. Katanya di Banjarmasin Sabtu 4 Januari 2024. Dinansyah menyebutkan kriteria pendaftar P3K 2024 tahap 2 sesuai peraturan Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024, yakni pelamar berstatus tenaga non-ASN yang terdaftar pada database PKN dan pelamar tidak lulus atau tidak memenuhi syarat pada tahap seleksi administrasi seleksi penerimaan P3K tahap pertama maupun penerimaan CPNS. Terkait formasi pada seleksi penerimaan P3K tahap 2, ia menuturkan masih sama dengan formasi pada tahap pertama. Namun, untuk peserta non-ASN atau honorer database PKN yang berkualifikasi pendidikan sekolah dasar ataupun SLTP sederajat akan disiapkan formasi tampungan berupa jabatan pengelola layanan operasional, karena tidak tersedia formasi pada tahap pertama, ucapnya. Dinansyah menambahkan bahwa jika masih ada formasi yang kosong pada tahap pertama, maka akan dimasukkan pada tahap kedua. Namun, jika tidak tersedia formasi yang kosong, maka menjadi P3K paruh waktu sesuai dengan harapan Menpan RB untuk mengangkat semua tenaga kerja kontrak atau TKK menjadi P3K paruh waktu. Kemudian, Dinansyah menyatakan salah satu syarat TKK agar bisa dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu antara lain telah mengikuti tahapan seleksi penerimaan P3K tahap pertama maupun kedua. Untuk itu, dia pun mengimbau seluruh tenaga non-ASN atau TKK di lingkungan pemerintah Provinsi Kalsel agar segera mendaftar seleksi penerimaan P3K tahap kedua ini. Kami mengimbau bagi TKK yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan Kemenpan RB sebelumnya, diharapkan segera mendaftar, karena tanpa ikut seleksi bisa menutup kesempatan untuk menjadi P3K penuh waktu ataupun P3K paruh waktu, ujarnya. Berdasarkan data hingga 2 Januari 2024, BKD Kalsel mencatat jumlah tenaga non-ASN atau TKK di Pemprov Kalsel yang telah mendaftar seleksi penerimaan P3K tahap kedua terdiri dari 232 P3K guru, 84 P3K tenaga kesehatan, dan 2.317 P3K teknis. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan syarat mutlak bagi honorer yang ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu gitu ya. Jadi wajib mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini. Sehingga Menteri Pan RB tidak bosan-bosan gitu ya mengingatkan agar honorer segera mendaftar seleksi P3K di tahun 2024 ini. Bahkan waktu pendaftarannya pun diperpanjang sampai dengan tanggal 7 Januari 2024 besok. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.